Hai remaja genre, Assalamualaikum, saya Rahmat, Widya Iswara, perwakilan BKKBN Jogja. Pada pembelajaran ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya menarik, yaitu tentang pubertas dan seksualitas. Pada modul kita sudah pelajari bersama bahwa kita harus memahami tentang organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Dan juga kita sudah belajar tentang pubertas. Masih ingat apa itu pubertas? Ya. Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa dengan ditandai matangnya organ reproduksi. Pubertas pada perempuan terjadi antara umur 8 tahun sampai 13 tahun, sedangkan pada laki-laki antara umur 9 tahun sampai 14 tahun. Perempuan biasanya mulai pubertas 1 atau 2 tahun lebih cepat daripada laki-laki. Baik, sudah cukup jelas ya. Kemudian kita telah belajar tentang perubahan yang terjadi pada remaja. Pada masa ini terjadi perubahan fisik dan psikis yang disebabkan adanya perubahan hormon seksual. Pada perempuan dan laki-laki terjadi seperti itu, jadi kita perlu ketahui bersama. Beberapa perubahan yang dapat terlihat jelas dan kita bisa rasakan bersama, dan perubahan ini terjadi kepada semua perempuan dan laki-laki dan merupakan hal yang normal. Melalui modul ini kita juga telah belajar tentang perkembangan pola pikir, perkembangan emosi dan sosial, dan juga tentang menstruasi. Perawatan pribadi saat menstruasi juga sudah kita pelajari, dan juga kita belajar bareng ya tadi ada tentang mimpi basah ya. Oke. Kemudian kita tahu tentang seks dan seksualitas itu apa. Juga tentang orientasi, dorongan, dan perilaku seksual. Wah, ini pasti menarik ya, karena memang penting diketahui pada remaja-remaja saat ini. Masih banyak teman-teman yang di luar sana yang mungkin belum tahu tentang hal ini. Kalau sampai belum tahu, nah ini rawan terjadinya perilaku beresiko yang berdampak buruk bagi remaja. Sekarang kita main-main dulu ya. Wah, ini tapi bukan main yang nggak bener, ini main sambil belajar. Di sesi ini kita akan belajar membedakan sesuatu informasi itu mitos atau fakta. Nah, tapi ini yang terkait dengan seksualitas. Baik, siap? Pertama, kita simak ya, ini mitos atau fakta, coba kita simak bersama. Soal pertama, nih lihat ya, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak untuk berkata tidak terhadap aktivitas seksual kapanpun. Mitos atau fakta, coba. Tahu jawabannya? Yang benar adalah fakta. Ya, ini keputusan adalah perlu diambil setiap seorang dalam berpikir untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Seseorang memiliki hak untuk berkata tidak jika ia tidak ingin melakukannya. Ini juga berlaku jika mereka sudah pernah berhubungan seksual sebelumnya dengan orang tadi. Oke, paham ya? Jadi, kita memang perlu tahu tentang hak dan juga bisa tegas dalam memutuskan. Sekarang pertanyaan yang kedua. Mitos atau fakta? Laki-laki perlu berhubungan seksual untuk mempertahankan kesehatannya. Ayo, mitos atau fakta? Laki-laki perlu berhubungan seksual untuk mempertahankan kesehatannya. Kira-kira apa? Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Nah, merupakan hal yang biasa dan sehat bagi laki-laki maupun perempuan untuk memiliki perasaan dan keinginan seksual. Namun, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi sehat, ya tidak terus harus berhubungan seksual. Nah, ini kadang-kadang jadi modus nih buat yang ngajak gak bener sama pacarnya. Bilangnya hati-hati ya, ini aku harus melakukan ini karena biar sehat kata gitu. Nah, ini harus hati-hati, kita sekarang udah tahu ya, jadi harus perlu lebih waspada, dan kalian ini pasti sudah tahu dan luar biasa. Nah, pertanyaan yang ketiga ini tentang ereksi. Wah, siap ya? Apa sih ini pertanyaannya? Mitos atau fakta nih ya? Saat seseorang laki-laki terangsang dan mendapatkan ereksi, nah, ia harus berhubungan seksual atau akan berakibat fatal. Nah, itu mitos atau fakta kalau pernyataan seperti itu. Saya ulangi ya. Saat seseorang laki-laki terangsang dan mendapatkan ereksi, ia harus berhubungan seksual atau akan berakibat fatal kalau enggak. Itu mitos atau fakta, coba. Jawabannya adalah iya, benar, mitos. Ereksi tidak harus berakhir dengan hubungan seksual. Biasanya, seorang laki-laki akan merasa tidak nyaman bila ia terangsang dalam periode waktu yang lama.
Hal ini akan menghilang bila dia dapat bersantai seperti dengan mandi, olahraga, main game, atau main musik. Jadi nggak bener ya. Ya, tapi repot juga ya kalau seperti itu ya bagi yang jombloan ya. Baik, sekarang pertanyaan yang ketiga, simak baik-baik ya. Ini mitos atau fakta coba. Berhubungan seksual adalah cara yang terbaik untuk mengekspresikan cinta terhadap seseorang. Nah, ini mitos atau fakta? Oke, saya ulangi. Berhubungan seksual adalah cara terbaik untuk mengekspresikan cinta terhadap seseorang. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Ada beratus-ratus cara untuk menunjukkan bahwa Anda peduli atau mencintai seseorang. Nah, sebagai tambahan ya, aktivitas seksual tidak saja berhubungan seksual, namun juga termasuk berbagai keintiman fisik seperti berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, bersentuhan, dan lain-lain. Berhubungan seksual hanya salah satu bentuk dari aktivitas seksual dan hanya salah satu cara untuk mengekspresikan rasa cinta. Nah, ini lagi-lagi ya, kadang pernyataan-pernyataan yang sifatnya ini keliru itu dipakai orang-orang tertentu, remaja yang kurang tahu untuk sebagai cara ngajak nakal pasangannya atau pacarnya. Hati-hati ya, tapi kalian udah tahu, keren. Oke, pertanyaan yang keempat nih, ini tentang rangsang-rangsang. Ya, ini pasti keren ini ya, kalian pasti bisa ini. Perhatikan baik-baik, ini mitos atau fakta. Semua laki-laki dapat terangsang oleh perempuan, dan semua perempuan dapat terangsang oleh laki-laki. Apa coba ini, mitos atau fakta? Mitos, ya. Seksualitas setiap orang dan ketertarikan seksualitasnya berbeda. Seseorang biasanya terangsang terhadap berbagai jenis orang. Walaupun seorang laki-laki dapat terangsang oleh seorang perempuan yang menarik bagi dirinya, laki-laki lain tidak terangsang oleh perempuan yang sama. Sebaliknya, kebanyakan perempuan dapat terangsang oleh laki-laki yang mereka anggap menarik. Jadi saya contohnya ya. Bercanda. Tapi beberapa perempuan tidak merasakan yang sama terhadap laki-laki yang sama pula. Jadi selera itu berbeda-beda. Nah, suasana hati juga mempengaruhi apakah dia nanti bisa suka atau tidak. Oke, ada yang jawab fakta nggak tadi ya? Saya kira udah bener semua ya, udah tahu ya. Baik. Pertanyaan yang keempat nih, atau kelima tadi ya? Ya kayaknya kelima kan tadi ya. Saya tadi udah keempat soalnya. Baik, ini tentang testis. Ya, perhatikan baik-baik ya pertanyaannya ya. Ini mitos atau fakta? Jika seorang laki-laki tidak berejakulasi, sperma akan terkumpul dan penis atau testisnya akan meledak. Jadi kalau dia nahan-nahan gitu ya, dia misalnya udah ereksi tapi nggak ejakulasi, spermanya akan ngumpul dan kemudian kalau nggak segera dikeluarkan akan meledak. Ini mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Ya benar. Ini nggak benar ya. Jadi tubuh akan beradaptasi atau akan menangani sperma dengan sendirinya. Jadi sperma yang ada jika tidak dikeluarkan maka akan terserap oleh tubuh dan akan mati setelah satu periode tertentu. Jadi hal ini tidak menyebabkan meledaknya penis atau testis. Jadi jangan sampai takut meledak ya, santai aja. Kalau ini sebuah fakta, wah ini pasti laki-laki sudah lama punah ini. Baik, pertanyaan berikutnya, ini tentang sperma. Siap ya, dengarkan baik-baik. Mitos atau fakta? Produksi sperma laki-laki adalah setiap 3 jam sekali. Oleh karena itu, harus dikeluarkan melalui masturbasi atau dengan berhubungan seksual. Mitos atau fakta? Saya ulangi ya, produksi sperma laki-laki adalah setiap 3 jam sekali. Oleh karena itu, harus dikeluarkan segera melalui masturbasi atau dengan berhubungan seksual. Jawabannya apa? Ya, mitos ini. Bukan fakta, ini adalah mitos. Ini nggak benar itu ya. Jadi onani atau masturbasi yang sampai menimbulkan ejakulasi lebih dari 1 kali dalam waktu 48 jam akan mengurangi kualitas sperma. Wah, kalau 3 jam sekali harus onani atau masturbasi, wah itu nggak usah bayangin ya apa jadinya. Baik, asik juga yang membahas seperti ini ya. Jadi nggak ngantuk kan? Baik remaja genre, penting sekali kita untuk memahami perkembangan remaja di masa puber tentang seks dan seksualitas. Harapannya kita bisa dewasa dengan baik, terhindar dari persepsi yang salah terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap lingkungan. Dengan tahu lebih banyak tentang pubertas, seksualitas, harapannya kita bisa lebih baik dalam hidupnya ini. Harapannya kita bisa lebih baik dalam merencanakan hidup. Dapat lebih sehat, lebih bahagia, dan tentunya semuanya lebih terencana. Karena berencana itu keren.
Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.